dasar sila kelima Pancasila yang pertama itu ada keadilan sosial. Keadilan ini dibagi lagi, ada keadilan distributif. Keadilan distributif, setiap warga negara berhak mendapatkan kebutuhan dasar secara merata dan profesional. Contohnya akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kedua, ada keadilan hukum. Setiap warga negara berhak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Contohnya proses hukum yang adil dan transparan. Yang ketiga, ada keadilan sosial. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Contohnya program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua itu ada kesejahteraan. Untuk kesejahteraan nanti tercapainya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keduanya ada kesejahteraan batin, tercapainya ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Hanya lagi bahas video tentang dasar sila kelima nih. Kita kan lagi baca tentang pasal ya. Pasal yang terkait sama sila kelima kan pasal 33 ayat 3. Dia kan bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu kan idealisnya tentang kesejahteraan rakyat ya. Kok realitanya dia malah ini ya kayak banyak guru honorer tapi gajinya itu rendah gitu. Sumatera Selatan belasan tahun mengajar, seorang guru honorer memilih untuk tetap mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah negeri Palembang dengan gaji yang pas-pasan. Hilda Yunita merupakan seorang guru bahasa Inggris berstatus honorer yang mengabdikan dirinya selama hampir 16 tahun di SMA Negeri 5 Palembang, Sumatera Selatan. Dengan gaji yang serba pas-pasan, ia tetap bekerja secara profesional menjalankan profesinya. Hilda harus mencari pekerjaan tambahan untuk menopang kehidupan sehari-hari dengan menjadi seorang guru les private hingga menjadi MC atau pembawa acara pernikahan saat akhir pekan. Mendengar kabar adanya pengangkatan status guru honorer menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK, Hilda berharap bisa lulus karena telah memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditentukan. Hilda merupakan satu dari sekian banyak guru honorer yang memilih tetap bertahan untuk memajukan dunia pendidikan meski dengan upah yang jauh dari kata cukup. Pasti ada suka, ada duka yang pasti sebagai seorang ibu yang sekarang ya Mbak, saya sepertinya bersyukur sekali, terutama memang di sini saya punya pengalaman yang luar biasa. Iya, makanya gue punya kritik juga sih terkait dengan berita-berita guru honorer tersebut. Misalnya nih, yang pertama itu ketidakadilan sama demokrasi. Dari gaji-gaji yang diberikan oleh pemerintah itu kan katanya dia memberikan gaji yang layak buat guru-guru honorer ya. Tapi nyatanya dia tidak memberikan gaji yang layak buat guru-guru tersebut. Terus yang kedua itu gue mikir kayak adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Karena dia memberikan pekerjaan sama gaji yang tidak layak. Otomatis dengan begitu dia memberikan pelanggaran hak asasi manusia juga kan terhadap guru honorer tersebut. Yang selanjutnya itu kayak butuh pendidikan yang udah rendah lah, karena menurut guru-guru itu pekerjaan yang dia lakukan sekarang ini tidak sesuai dengan pendapatannya sehingga dia bermalas-malasan atau tidak memiliki semangat untuk mengajar. Itu menurut gue kritikannya. Betul sih. Kalau menurut gue seharusnya pemerintah itu memberikan gaji yang layak pada guru-guru honorer. Apalagi mereka yang bekerja di dalam kosong itu kan perjuangannya sangat berat, jadi perlu dana dan waktu yang banyak. Selain itu gaji honorer juga harusnya bisa ditingkatin sesuai dengan ahli yang dimiliki dan sesuai dengan tempat mereka mengajar kan, karena pastinya beda tempat perlu biaya yang berbeda juga. Dan yang pasti gaji yang diberikan harus transparan karena nyatanya banyak sekali gaji honorer yang dikorupsi dan tidak diberikan sesuai dengan gaji yang seharusnya. Dan gue juga ngerasa bahwa gaji honorer itu harus diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi gaji yang diberikan itu nggak semena-mena dan sesuai dengan peraturan yang ada. Setuju banget sih gue sama kritik sama solusi lah. Ya, tapi udah sore, pulang yuk. Makasih ya, sama-sama. Pasal kedua ini kan ada pasal 34 ya, isinya kan anak-anak miskin dan terlantar harus dirawat di negara mereka. Idealisnya kan mereka dirawat ya, dilindungi, terus juga udah ada bantuan kan kayak KJP atau nggak KIP. Tapi kok realitanya masih banyak kayak anak yang putus sekolah, lihat deh beritanya. Jika semua orang membicarakan hari pertama sekolah, semua itu hanya angan bagi Gede Sure Darwita. Tinggal di Pulau Dewata, Bali, yang sohor sebagai objek wisata kelas dunia,
ternyata tak serta-merta membuat hidup keluarganya sejahtera. Orang tuanya tak punya cukup uang. Bukan soal bayaran sekolah, tapi ongkos pun sulit terpenuhi. Karena tidak punya biaya. Tidak punya biaya. Terus jarak sekolah dekat nggak dari sini? Jauh. Penghasilan orang tua Gede Sure hanya sekitar Rp70.000 sekali mendapat pekerjaan sebagai buruh. Tapi pekerjaan itu hanya datang sesekali saja. Matematika biaya rumah tangga tak bisa cukup untuk membagi rupiah di semua pos. Akhirnya sekolah yang terpaksa ditinggalkan. Sebenarnya pihak sekolah dasar telah mendaftarkan seluruh lulusannya, termasuk Gede. Namun saking tak punya uangnya, Gede tak bisa melakukan daftar ulang. Dari sekolah itu semua anak itu yang dinyatakan lulus itu didaftarkan untuk melanjutkan ke SLTP. Sudah kami laksanakan itu. Berarti sebatas itu berarti tanggung jawab dari sekolah. Jadi sebatas sekolah hanya bisa membantu sebatas itu. Kita daftarkan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tanggung jawab orang tua untuk mendaftar ulang dan lain sebagainya itu. Ternyata, meski pendidikan dasar telah diwajibkan, masih ada tunas negeri yang belum bisa menikmati. Kardian Narayana, Kompas TV, Buleleng, Bali. Iya ya, kayak nggak sesuai sama apa yang diomongin oleh pemerintah tersebut. Makanya gue punya kritik juga terhadap hal tersebut. Misalnya nih, proses penyaluran bantuan yang rumit dan birokratis. Hal ini dapat menyulitkan keluarga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua itu, besaran bantuan yang tidak mencukupi. Biaya pendidikan terus meningkat, sehingga bantuan yang diberikan KIP dan KJP mungkin tidak cukup untuk menutupi semua biaya. Yang ketiga itu, kurangnya sosialisasi. Dalam kurangnya sosialisasi ini, masih banyak keluarga yang belum mengetahui tentang program KIP dan KJP, atau tidak mengerti cara untuk mendaftar. Yang selanjutnya itu, penyalahgunaan bantuan. Banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan bantuan. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan bantuan KIP dan KJP untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir itu penggunaan bantuan yang tidak tepat sasaran. Nah, penggunaannya itu seperti semisalnya orang yang layak untuk menerima bantuan KJP sama KIP itu menurut gue sendiri ya pendapatan orang tuanya memang masih di bawah kita. Namun pada nyatanya masih banyak kok yang orang-orang yang mampu untuk bayar uang kuliah atau uang sekolah tapi dia tetap menerima KIP. Itu doang sih kritik dari gue. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan beberapa solusi, yaitu antara lain mempermudah proses penyaluran bantuan. Pemerintah perlu menyederhanakan proses pendaftaran dan penyaluran bantuan KIP dan KJP. Meningkatkan besaran bantuan. Pemerintah perlu meninjau kembali besaran bantuan KIP dan KJP dan menaikkannya jika diperlukan. Selain itu, harus ada peningkatan sosialisasi. Pemerintah sendiri perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar tentang program KIP dan KJP kepada masyarakat. Selain itu, harus memperketat pengawasan. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan KIP dan KJP untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, upaya-upaya lainnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti sekolah-sekolah baru dan fasilitas belajar mengajar. Yang terakhir yaitu pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada guru-guru agar mereka memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengajar.